Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan simulasi untuk praktikum biokimia. Perkenalkan, nama saya Dwi Hermayati Ningsih. Nama saya Aulia Hidayati. Hari ini kita akan melakukan simulasi untuk praktikum enzim yang judulnya meliputi yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang kedua, hidrolisis pati atau bilangan petialin. Dan yang terakhir adalah analisis aktivitas katalase dan aktivitas papain. Dalam praktikum ini, langkah pertama dilakukan optimasi aktivitas enzim yang meliputi suhu, pH, dan konsentrasi. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini meliputi yang pertama saliva 100 kali pengenceran, kemudian I2 0,01 N, amilum 1%, dan 3 larutan buffer yaitu buffer pH 4, pH 7, dan pH 10. Disiapkan 6 tabung reaksi yang sudah kita beri label B dan U. Pada suhu 0 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Untuk medianya, untuk suhu 0 derajat kita menggunakan es batu. Kemudian untuk 37 derajat Celcius kita memanaskan air hingga 37 derajat Celcius. Dan 100 derajat kita memanaskan air sampai suhu 100 derajat Celcius. Pertama yang dilakukan adalah kita akan mengambil amilum 1% untuk 6 tabung reaksi ini sebanyak masing-masing 1 ml. Lalu dimasukkan masing-masing ke tabung reaksi sebanyak 1 ml. Lalu masukkan ke dalam masing-masing suhu sesuai label. Untuk 0 derajat sedikit dimasukkan ke dalam es. Untuk suhu 30 derajat kita masukkan ke sini. Dan yang terakhir adalah suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya kita diamkan tabung reaksi ini selama 5 menit. Tabung reaksi yang sudah didiamkan selama 5 menit, selanjutnya ditata lagi di rak tabung reaksi. Lalu kita tambahkan saliva sebanyak 1 ml hanya untuk tabung U. Nah, untuk mempermudah kita, tuang saliva 100 kali pengenceran ke dalam gelas beker agar lebih mudah dalam mengambilnya. Kita tambahkan 1 ml. Kemudian kita kocok agar tercampur. Dan kita biarkan selama kurang lebih 1 menit. Setelah tabung U didiamkan selama 1 menit, kita akan menambahkan larutan I2
0,01 N sebanyak 1 mili ke 6 tabung reaksi. Jadi semuanya ditambah. Kita tambahkan larutan I2-nya. Semua tabung reaksi. Di sini perlu diingat, hanya tabung U yang ada air salivanya. Jadi perbedaannya tabung B tanpa saliva, tabung U ada salivanya. Setelah semua tabung reaksi kita tambahkan iodin, selanjutnya adalah kita tambahkan semua tabung reaksi tersebut dengan Aquades sebanyak 10 ml. Kita ambil Aquades 10 ml. Dan kita tambahkan. Setelah semua tabung reaksi kita tambahkan Aquades sebanyak 10 ml, maka siap diuji dengan menggunakan spektrofotometer UV Vis untuk single beam dengan panjang gelombang maksimal sebesar 680 nanometer. Nanti yang akan kita ukur pertama adalah larutan B. Kita mulai dari yang 0 derajat dulu ya. Untuk variasi pH, kita siapkan juga 6 buah tabung reaksi yang sudah kita beri label untuk pH 4, 7, dan 10. Sama dengan yang sebelumnya, kita beri label B dan U. Setelah itu, kita siapkan larutan buffernya. Kita masukkan larutan buffer sebanyak 1 mili ke dalam tabung reaksi tersebut sesuai dengan namanya masing-masing. Setelah larutan buffer kita masukkan ke dalam tabung reaksi tersebut, kita tambahkan dengan larutan amilum 1% sebanyak 1 ml ke semua tabung reaksi. Setelah ditambahkan dengan amilum 1%, kita akan mendiamkan semua tabung reaksi ini pada suhu 37 derajat Celcius. Hal ini dilakukan karena suhu 30 derajat Celcius ini adalah suhu optimum enzim bekerja maksimal. Untuk praktikum selanjutnya yaitu hidrolisis pati, bahan yang kita gunakan adalah saliva 100%, kemudian larutan amilum 1%, dan larutan I2 0,01 N. Dari larutan saliva 100%, kemudian kita encerkan menjadi 10% dan 1%. Selanjutnya, larutan saliva yang sudah disiapkan masing-masing kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 3 ml. Kemudian untuk yang 10%, dan yang terakhir adalah larutan saliva 1%.
masing-masing larutan saliva dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan larutan amilum 1% sebanyak 3 ml. Setelah itu, masing-masing larutan dikocok agar homogen. Setelah ini, larutan kemudian dipanaskan pada suhu 30 derajat Celcius selama 20 menit. Digunakan suhu 30 derajat Celcius untuk mengetahui proses hidrolisis dari larutan yang tadi. Proses pengeraman ini kita lakukan selama 20 menit. Kemudian suhu harus dipertahankan sebesar 37 derajat Celcius. Setelah didiamkan selama 20 menit, kemudian tabung reaksi kita angkat. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan larutan I2 0,01N masing-masing 2 tetes. Setelah itu larutan dikocok. Kemudian kita amati perubahan warna yang terjadi. Percobaan selanjutnya yaitu analisis aktivitas papain dan enzim katalase. Adapun alat yang digunakan terlihat pada slide PPT, dan untuk bahan yang digunakan meliputi getah pepaya, asam asetat 1 molar, bubuk susu, umbi kentang, hidrogen peroksida, dan aquades. Untuk langkah kerjanya, yang pertama yaitu untuk aktivitas papain. Untuk pengamatan waktu pembentukan gumpalan, yang pertama disiapkan 6 gram susu bubuk dan dilarutkan ke dalam 50 ml aquades.
Selanjutnya, dari larutan susu tersebut diambil sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi. Selanjutnya, tabung reaksi yang sudah diisi oleh larutan susu dimasukkan ke dalam penangas air yang sudah disiapkan pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, disiapkan 1 gram getah pepaya yang telah dikeringkan dan dilarutkan ke dalam 20 ml asam asetat 1 molar ditambah 5 ml Aquades. Selanjutnya, larutan getah pepaya tersebut diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Pada saat memasukkan larutan getah pepaya ke dalam masing-masing tabung reaksi, dicatat waktu pembentukan gumpalan dengan stopwatch. Lalu, buatlah grafik hubungan konsentrasi substrat dengan waktu pembentukan gumpalan. Untuk percobaan selanjutnya, yaitu uji aktivitas katalase, diamati permulaan hidrogen peroksida. Langkah pertama, disiapkan umbi kentang, dicuci, dikeringkan, dan dikeringkan dengan tisu dan dikupas. Selanjutnya, dihancurkan dengan cara diparut. Kemudian, parutan umbi kentang tersebut disaring untuk memisahkan antara endapan atau residu dengan filtratnya. Selanjutnya, dari filtrat yang telah didapat, diambil sebanyak 7 ml. Kemudian, filtrat umbi kentang yang diambil sebanyak 7 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi bercabang ke dalam tabung reaksi yang kecil. Selanjutnya, ke dalam tabung reaksi yang besar diambil sebanyak 3 ml hidrogen peroksida. Selanjutnya, susunlah skema kerja pada seperti yang terlihat pada slide di PPT. Susunlah statif dan klem serta buret yang telah diisi oleh air dan penangas air yang telah diisi oleh air. Selanjutnya, buret yang telah diisi oleh air dibalik, kemudian dimasukkan ke dalam penangas air. Selanjutnya, dari tabung reaksi bercabang ditutup dengan penutup karet dan dialirkan dengan selang air. Kemudian, selang air tersebut dialirkan atau diarahkan ke dalam buret sehingga kita bisa mengamati seberapa banyak gelembung yang dihasilkan ketika filtrat umbi kentang dan hidrogen peroksida dicampur. Selanjutnya, ketika filtrat umbi kentang dan hidrogen peroksida dicampur, dicatat waktu dari awal gelembung terbentuk setelah larutan tercampur sampai gelembung habis di dalam buret. Dan dicatat pula volume gas O2 yang terbentuk. Sekian video simulasi praktikum biokimia dengan tema enzim. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.